ada salah satu ahli seorang saleh di zamannya mempelajari lidah batu ini untuk digunakan sebagai tempat kholwat ataupun juga dapat ilasan tidak sesuai dengan akidah syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sigi Kutil. Di kali ini kita akan naik ke Gunung Pematon, tepat di Batu Hajat. Jadi kita ini tidak sendiri, ditemani oleh Amaru Skelor. Coba kita tanyakan karena harinya hujan. Itu pendang. Dan harinya hujan. Jadi kita menunggu hujan dulu karena harinya hujan. Ini medannya kayak ini. Nah, jadi ini kita merupakan Batu Hajat itu. Nah, jalannya mana tadi bekas hujan. Jadi kira-kira lebih 1 kilometer lah kita naiknya. Yuk, tetap kita terus Sigi Tim. Ini pohon-pohonnya ditaruh-taruh kain kuning. Cukup capek untuk perjalanannya. Jadi depan sana ini tempat batunya ini. Nah, ini batunya. Itu Bang Kamaru. Mangga nih dasar mangga. Gimana Bang? Nih Bang. Nah ini Batu Hajat Bang ya. Nah ini namanya Batu Hajat. Banyak kain-kain kuning. Nah. Bun, tapi nada mau kamera ada. Apa kan? Tawarsan. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada ke atas gunung Bang ya. Ya. Masih bukit gunung sih, cuman di sini merupakan tempat yang dikenal keramat oleh orang-orang sekitar sini. Apalagi kalau berbicara tentang Gunung Pematon ini pasti nggak asing lagi, yaitu dengan Batu Hajat. Nah, jadi kita di sini naik ke Batu Hajat dari prasasti tadi, dan kita mau lihat apa sih istimewanya Batu Hajat ini dan seperti apa gitu loh. Dan setelah kita mampir ke sini, ternyata di jalan menuju naik Batu Hajat ini banyak seperti ini nih. Kain kuning. Kain kuning yang diikat. Kita belum tahu maksudnya apa, tujuannya apa, dan gunanya apa. Bahkan di bawah itu berarti dulu banyak banget kain-kain kuning di sini. Bertumpuk. Ya, tumpuk. Dan mungkin kita bisa lihat kali di atas. Di atas ini ada Batu Hajatnya yang mau kita lihat nih. Silakan naik. Batu Hajat. Nah, jadi di sini juga banyak kain-kain kuning yang
orang kayak melingkar-lingkar itu. Nggak tahu apa ini maksudnya. Banyak kain kuning ditaruh-taruh di sini, diikat-ikat di pohon. Kita belum tahu maksudnya apa, tapi yang pasti banyak orang kesini bang ya. Iya, banyak orang kesini untuk melakukan yang katanya sih ritual dan lain sebagainya. Di sebelah ini yang disebut batu hajat. Orang banyak itu yang batu hajatnya. Kata orang sih di sini di tempat tepatnya. Di sini juga ada bekas sesajen. Bekas baju. Nah, di sini bekas orang sesajen. Katanya orang bertapa di sini bang ya. Iya. Bawa dupa macam-macam. Oh, untuk apa juga itu? Itu di bawah banyak kain kuning, banyak sesajen seperti ini. Mungkin tadi banyak juga nih di bawah. Banyak. Nah, di bawah ini masih banyak kain kuning ditaruh. Nah, sampai ke sana, sampai mengelilingi batu ini loh. Nah, banyak bekas-bekas dupa tuh. Jadi menurut pengamat ini pakar oleh HGFD, gimana menurut coba ini di tempat ini? Ya, kalau menurut saya secara pandang mata batin ini tempat ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat umum atau masyarakat yang awam tentang hal-hal gaib. Ya, benar sekali. Tempat ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang awam. Jadi yang biasa orang bilang itu hajat untuk mencari harta, Iya, seperti itu. kesaktian. Oke. Jadi mungkin gimana bang? Mungkin nanti kita di sini cari tahu kalau ya bang, kenapa orang pasti ada pemicunya kan? Kenapa Iya. orang mau semedi di sini? Iya. Kenapa orang ya mau bertapa di sini dan sebagainya, bahkan mengeramatkan seperti ini padahal cuman Batu biasa. batu biasa gitu loh. Gunung yang kelihatannya paling besar Iya. ini. Istilahnya kita bisa cari tahu nanti kali ya di sini bang, karena ini kalau di tempat kita ya di Kalimantan Selatan terkenal banget ya. Iya. Kalau bicara terkenal. masalah Gunung Pematon, Iya. pasti terkenal dengan batu hajatnya. Nah, jadi itu dia. Kita mau coba cari tahu nanti di sini. Kalau yang saya lihat sih dari tadi kalau masalah bicara kerajaan malah sepi di sini. Iya. Justru tadi yang saya lihat, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ini menurut yang saya lihat tadi kayak banyak di bagian atas-atas perempuan, tapi nggak ada kakinya. Malahan kelihatan seperti itu ya bang. Dia biasanya kalau jin perempuan nggak ada kakinya itu bukan jin muslim, bukan jin baik gitu loh. Dan tadi banyak juga kayak monyet-monyet. Nah itu mungkin ditaruh di pohon-pohon. Dominan biasanya kalau ada jin-jin yang kayak monyet berbulu, itu menandakan suatu tempat itu biasa dijadikan tempat maksiat. Namun dalam artian tempat maksiatnya itu seperti laki-laki dan perempuan, seperti itu. Dan misalnya ada anak muda yang naik ke gunung gitu loh, berkemah dan sebagainya, pasti biasanya kalau suatu tempat ada jin-jin ini dominan di suatu tempat itu, pasti sering terjadi kegiatan-kegiatan ya, apa ya istilahnya, hubungan yang anak dilarang. muda. Nah, hubungan anak muda seperti itulah ya, kita tahu lah pokoknya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa cari tahu kali di sini yang dominan selama saya lihat sih masih kayak perempuan-perempuan dan dia terbang. Terbang, jadi istilah jin itu dia jin di udara. Golongan jin di udara, yang masalah yang kayak di pohon-pohon ini tadi ini jin tapi dia di darat gitu loh. Dan sebenarnya banyak lagi, ada jin kayak di air, kalau kepercayaan kita kan kayak buaya-buaya gitu loh dan sebagainya. Dan mungkin kita bisa cari tahu kali nanti di sini ya tentang batu hajat ini. Jadi ini akan dilakukan proses minimalisasi, mediatornya langsung Bang Kamaru.
yang masuk langsung oleh Taji Samudra. Bukakan aja dulu Bang. Apa yang apa? Assalamualaikum. 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 Ini Muslim apa tidak? Hah? Tidak mengikuti kalian. Siapa? Aku tidak mengikuti kalian. Berarti bukan Muslim. Kalau boleh tahu nih, saya berbicara dengan siapa ini? Hah? Keturunan dari? Oh, ini leluhurnya yang punya raga ini ya? Keturunan dari anu nih kah? Punya raga nih. Hah? Siapa? Darah keturunan. Darah keturunan. Darah keturunan. Aku membenci tempat di sini. Kenapa jadi membenci di tempat di sini? Sudah beberapa hari yang lalu Sudah beberapa kami hari. ingin terhubung di sini, di tempat ini. Enggak. Makanya aku menemui seseorang di sini. Kenapa tempat di sini dijadikan seperti ini? Jadi sampai tidak suka tempat ini dijadikan tempat seperti ini gitu. Ini bukan tempat kakek-kakek kalian di sini. Jadi asal mulanya ini tempat siapa ini? Sebenarnya ini asal mula badan ini sebenarnya apa? Asal mula batu di sini, nah dulunya apa sebenarnya? Ini kan ada apa sejarahnya? Kenapa jadi orang banyak orang banyak sekali melakukan ritual-ritual di sini? Memang dulunya ini apa? Di sini raja-raja dulu mengasingkan diri. Oh raja dulu. Kalau boleh tahu siapa nama rajanya? Adalah kami. Kalian bukan keturunan. Tidak ada sebutan nama di sini. Oh tidak boleh.
Dulu di kerajaan kami ada pemberontak. Berontak. Orang yang menghancurkan kerajaan. Kerajaannya di mana? Negara Yang kalian percaya sekarang kerajaan Candi Agung. Oh, dia Muntai. Dulu kerajaan itu pecah karena orang-orang dalam. Makanya di keluarga kami tak ada sebutan nama. Sebutan nama dirahasiakan karena orang-orang dalam akan mengincar keturunan-keturunan kerajaan. Jadi ini memang terhubung, di tempat ini terhubung dengan candi yang dia Muntai itu ya. Penasehat kerajaan. Ini mau tanya aja nih, kalau nih, Karena boleh tahu ya. Boleh tahu. Tak ada sebutan nama. nggak tidak ada Nggak ada sebutan sebutan namanya. nama. Karena Keturunan orang kami. keturunan dulu ya kalau menyebut nama itu para pemberontak akan membunuh para keturunannya ya gitu ya. Di kerajaan kami ada orang-orang pemberontak dulu, dan kami sangat membenci darah mereka. Mereka bergelar keturunan. Orang yang berturunan gelar nama adalah pemberontak dari dulu di kerajaan kami. Makanya di kerajaan kami tidak ada sebutan gelar. Nggak pakai nama. Tidak ada di keluarga kami sebutan, kecuali kami duduk bersamaan dalam satu keturunan. Kami menyebutkan siapa yang datang dan siapa yang hadir. Selama tidak ada keturunan-keturunan di sini, sepenuhnya kami hanya menyebutkan gelar penasehat. Jadi sampai ini penasehat kerajaan. Lalu kalau boleh tahu ini kenapa jadi sampai ini tidak menyukai tempat ini? Banyak orang datang ke sini tapi tidak mengetahui asal usul tempat di sini. Dulu di sini adalah tempat pengasingan raja, pengasingan orang-orang di kerajaan, para penasehatnya, para orang-orang terpenting yang mengatur kerajaan diasingkan ke sini, termasuk keluarga-keluarga kerajaan. Karena di kerajaan sangat kacau. Di dalam kerajaan tidak ada yang bisa dipercaya. Jadi pengasingannya ke sini. Mereka diasingkan ke sini, sedangkan kerajaan tetap berada di sana. Namun pemerintahan diatur oleh orang-orang rahasia yang berada di sini. Oh, Semua perjalanan kerajaan, segala pemerintahan di kerajaan diatur secara rahasia dari keturunan-keturunannya. Siapapun yang mengaturnya dari raja, semua dirahasiakan dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. jadi ini batu ini dulu tempatnya apa nih? Di sini dulu, di mana raja-raja diincar, mau dibunuh, mereka diasingkan ke sini. Lalu mereka memperdalam keilmuan mereka, membersihkan diri di sini. Ya ada terjadinya ritual di sinilah. Orang-orang tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Mereka membersihkan diri, mendekatkan diri kepada penguasanya, kepada sang penciptanya. Mereka berpuasa selama puluhan tahun di sini untuk mendekatkan diri kepada sang penciptanya, untuk mensucikan dirinya. Namun orang-orang sekarang, anak cucu keturunan kita sekarang datang ke sini melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh kakek-kakek kalian. Contohnya seperti apa? Aku dari kemarin mencari-cari keturunanku yang bisa menyampaikan ke sini, tapi keturunan-keturunan dari kerajaan candi di sana, mereka sudah tidak meninggalkan kepercayaan-kepercayaan dari nenek moyang mereka.
Mereka tidak memegang kepercayaan mereka lagi. Hanya anak ini yang coba kami sampaikan untuk datang ke sini. Sudah lama kami membenci tempat ini. Salah satunya batu ini. Batu ini tidak ada dalam sejarah kaki-kaki kalian di sini. Tidak ada, sebenarnya tidak ada. Sampaikan kepada orang-orang bawah yang ada di bukit gunung ini. Jangan ada lagi yang datang ke batu ini. Kalau kalian datang ke gunung ini untuk mencari berkat dari kakek-kakek kalian, untuk mencari wasilah dari kakek-kakek kalian, datang untuk mencari, tapi tidak kepada gunung ini, kepada batu ini. Asal mereka tahu, mereka datang ke batu ini, yang mereka sembah bukan apa yang sembah kakek-kakek kalian dulu, tapi adalah para jin. Kepercayaan dengan batu. Apa yang kalian sembah kepada batu ini? Batu hajat. Kalian berhajat kepada batu. Sedangkan para jin adalah sifat dari batu ini. Hati mereka keras sekeras batu. Hati mereka keras sekeras besi. Makanya mereka tinggal di batu. Apa yang kalian sembah ini tempat tinggal mereka. Mereka membawa besi-besi ke sini. Itu tempat tinggal jin. Hati mereka keras. Bagaimana cara melilihkan mereka, meluluhkan mereka, dibakar dengan api. Makanya mereka diciptakan dari api. Apakah kalian mengikuti dari kakek-kakek kalian seperti ini? Meyakini dengan sekeras hati, sekeras batu. Apa yang disampaikan orang-orang baik terdahulu maupun sekarang ditolak karena di hati mereka bukan kepercayaan kakek-kakek kalian dulu, melainkan bangsa jin yang menghuni batu. Jika kalian datang ke sini, beri salam kepada kakek-kakek kalian. Mintalah apa yang mestinya minta kepada kakek-kakek kalian, bukan kalian meminta kepada gunung, kepada batu. Ingat sekali lagi, kakek-kakek kalian datang ke sini untuk mensucikan diri mereka, mensucikan hati mereka, mendekatkan diri mereka kepada Sang Pencipta sebelum mereka diangkat kembali ke kerajaan. Bukan yang kalian percaya kerajaan sekarang, tapi kerajaan yang sekarang mereka duduki. Kerajaan sejatinya kerajaan, bukan kerajaan dari singgasana, bukan kerajaan yang ada patih-patih, dayang-dayang di sana, tapi kerajaan yang ada di hati kalian dan kerajaan kepada Sang Pencipta kalian. Jadi ingat sekali lagi, jangan ada anak cucu yang datang ke sini membawa dupa dan meminta hajat kekayaan, meminta hajat kesaktian, meminta hajat kepada batu, kepada air, dan ada air di sana. Mereka percaya air di sana bisa untuk mengawetkan muda mereka, bisa untuk membuat mereka cantik, membawa mereka paras mereka menjadi tampan, rupawan. Mereka menyembah kepada air, mereka menyembah kepada gunung, mereka menyembah kepada batu. Sedangkan kalian tidak tahu dan kalian lupa sejatinya kakek kalian apa di sini, melakukan apa di sini. Jadi aku berpesan kepada anak cucu, dari manapun yang datang ke sini, ingat sekali lagi, ambil kepercayaan dari kakek-kakek kalian. Ambil ilmu yang ada di sini dari kakek kalian. Jangan mengambil ilmu dari gunung, jangan mengambil ilmu dari batu, dan jangan mengambil ilmu dari air, sungai-sungai di sini. Dan aku ingin memberitahu kepada kalian, di sini tidak ada kepercayaan seperti pintu gaib, kerajaan, dan lain sebagainya bagi orang-orang yang seperti itu. Kalau kalian lihat di atas sana, cuman ada perempuan-perempuan bangsa jin yang senantiasa mendatangi anak cucu kalian lewat mimpi dan menyuruh mereka datang ke sini. Seperti ini, membawa kain-kain, datang ke sini membawa kopi, membawa sesajen, membawa segalanya.
yang sebenarnya yang datang kepada mereka, menyampaikan sesuatu kepada mereka lewat mimpi mereka, lewat telinga mereka, lewat hati mereka adalah bangsa jin yang tidak diikuti oleh kakek-kakek kalian. Lihat di atas gunung sana, ada perempuan berbaju merah. Itulah perempuan yang senantiasa menjanjikan kekayaan, mendatangi lewat mimpi. Oh, jin yang di atas sana yang sering mengiming-imingi manusia untuk Perempuan itulah. perempuan itu. Jadi yang sering mengiming-imingi untuk orang melakukan ritual meminta harta di sini ya. Ya, mereka lah yang datang kepada alam-alam mimpi mereka. Kalau yang di sini kan tadi kan ada terlihat seperti sosok-sosok monyet itu. Di gunung ini tidak ada sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa adalah hati kalian dan diri kalian. Dimanapun kalian berada, entah kalian di tempat tinggal kalian, tidak mesti di gunung ini. Kakek kalian dulu berada di gunung ini karena mereka terdesak peperangan. Makanya mereka ke sini, keluar ke kerajaan ke sini. Tidak ada sesuatu yang istimewa di gunung ini. Cari sesuatu itu di tempat tinggal kalian, di tempat suci kalian. Semuanya ada. Sesuatu yang suci itu bukan di gunung ini, tapi di hati kalian, di pikiran kalian. Ingat itu baik-baik. Di gunung ini cuma ada para siluman, para perempuan-perempuan seperti tadi. Para siluman yang selalu membisiki anak muda cucu-cucu kalian untuk berbuat maksiat, untuk melakukan hubungan-hubungan kepada lawan jenis mereka. Membisiki mereka, mengelabui penglihatan mereka, seakan-akan lawan jenis mereka sangat menarik. Ingat itu, tidak ada yang menarik di sini. Tidak ada yang menarik di sini. Kalau mereka beranggapan ada kerajaan di gunung ini, kerajaan itu adalah di hati kalian. Jika kalian bisa menembus hati kalian, memahami hati kalian, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kalian, kalian akan menemukan kerajaan itu. Dan kerajaan itu tidak mesti di gunung ini. Ingat itu baik-baik. Dan pintu-pintu kerajaan yang mereka percaya di gunung ini Sebenarnya tidak ada. ada dimanapun, selama kalian bisa membawa hati kalian kepada kebaikan. Seperti itu pesanku kepada anak cucu yang ada di gunung ini. Karena aku sering menyaksikan anak muda, cucu-cucuku di sini melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh kakek-kakekku, seperti kain-kain kuning ini, batu-batu ini. Kalau tadinya kakek-kakek kalian ada di sini, lalu kalian mengambil keberkahan dari kakek kalian, itu silahkan, karena di sini ada keberkahan dari kakek kalian. Yang kalian tuju adalah kakek kalian, bukan batu ini. Untuk apa kalian menggeramatkan batu-batu ini, ditaruh kain kuning seperti ini? Ini namanya menggeramatkan batu, bukan menggeramatkan orang yang kalian percayai dulu. Ingat itu, bedakan antara mengambil keberkahan, kesucian dari kakek kalian dan mengambil keberkahan dan kesucian dari batu-batu dan gunung-gunung. Setelah ini, aku perintahkan setelah ini, kumpulkan kain-kain ini. Segalanya kumpulkan di sini, lalu bakar. Siapapun yang tidak terima, maupun kau yang ada di sini, datang kepadaku. Ingat itu baik-baik. Kumpulkan apa yang ada di sini. Jadi seperti kain-kain kuning ini kita kumpulkan nanti. Kumpulkan apa yang ada di sini agar kepercayaan yang mereka pegang di sini tidak mereka turuti lagi. Hanya itu yang aku sampaikan di sini. Jadi ada pesan-pesan yang lain lagi kah untuk yang lainnya yang ada di sini lagi selain itu? Untuk masyarakat yang di luar sana. Sudah aku sampaikan. Kalau ada tambahan lagi, ambil dengan pikiran kalian, ambil dengan hati kalian.
Jadi intinya nih di sini nih jangan lagi melakukan ritual-ritual yang ada bukan masuk bukan syariat Islam lah. Kakek kalian membenci apa yang anak cucunya lakukan di sini. Kan meminta harta itulah. Karena aku penasihat di kerajaannya, aku diutus untuk menyampaikan ini. Sedangkan beliau masih hidup di alam nirwana sana. Kalau kepercayaan kalian itu adalah alam yang kalian percayai, namun dalam agama yang kami percayai itu adalah alam nirwana. Hanya itu yang dapat aku sampaikan. Ingat pesanku baik-baik pada kalian semua, kepada anak cucuku. Jangan sampai mereka menyalahi dari kepercayaan kakek kalian. Nanti kita sampaikan pada orang banyak juga bahwa tempat ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ya tah. Cuman batu tempat tinggal jin. Ya, mereka hanya terdesak oleh peperangan. Jadi kesini cuman kalau terdesak karena peperangan, lalu sini melakukan pensucian diri ya, maksudnya tempat beribadat lah. Ya. Dan kakek kalian sangat marah apa yang anak cucu kalian di sini. Sedangkan mereka mempercayai apa yang kalian percayai. Mereka telah memegang keyakinan apa yang kalian pegang. Di era kerajaan, beliau sudah mengikuti kepercayaan kalian, sedangkan kami masih memegang kepercayaan kami karena kami tidak hidup jauh seperti beliau sampai sekarang. Ingat itu baik-baik. Beliau memegang kepercayaan seperti apa yang kalian percayai sekarang. Berbeda agama ya maksudnya. Ya, makanya mereka marah dengan apa yang anak cucu kalian lakukan di sini. Ini sebenarnya berbeda agama, Mas. Sama tapi satu tujuan. Berbeda agama tapi satu tujuan, maksudnya seperti itu ya. Kami menyukai apa yang kalian percayai. Kami mengikuti keyakinan kalian, namun kami tidak mengikuti secara apa yang kalian lakukan. Kami menyukai apa yang kakek kalian lakukan. Kami menyukai orang-orang yang soleh. Kami menyukai orang-orang soleh karena hati mereka bersih, karena hati mereka mencintai sesama makhluk yang ada di seluruh dunia. Hanya itu yang dapat aku sampaikan di tempat ini. Sampaikan baik-baik kepada anak cucu kalian. Ya. Terima kasih banyak informasinya. Nanti saya akan sampaikan kepada orang banyak bahwa tempat ini tidak ada yang spesial. Banyak. Jadi tadi lakukan proses minimalisasi. Jadi yang masuk tadi penasihat dari kerajaan ya lah. Jadi meminta berpesan kepada kita dan masyarakat yang lain itu agar seperti kain-kain kuning ini nanti kita kumpulkan, nanti kita bakar. Jadi sebenarnya ini batu ini bukan istimewa. Ini dulunya tempat para kerajaan, para raja-raja itu terdahulu mensucikan diri di sinilah untuk beribadat katanya. Tadulah ngebling masih dah. Kita bersihkan ya. Kayak kain kuning ini terserah, ibarat kau dibakar, ibarat kada kau dibakar kita bawa aja. Kita bawa aja. Pantas ulun bang ay berapa hari bang ay bila bepandir pamaton manggaram benar ulun. Rasa manggurak dada. Hanya itu nang ada disampaikan ya mata semalam ulun kayak dihabari di
apa kayak dihubungi orang terus kayak itu nah. Iya. Kayak connect terus. Kayak konek terus tuh. Soalnya itu Ketemu sama jadi kan mungkin ini sulit kita bakar kan soalnya ini Basah. basah nih. Kalau ulun sangat setuju kan kita bakar, dibawa aja, iya. dibawa aja. Kita bawa Karena ulun ke sambil tadi sambil rijup juga gambarannya tuh. Desa kada ada apa-apa di sini. Kada ada seorang yang cuman ya itu tadi nyaman bangai kayak baju Cina. Pokoknya kayak baju Cina panjang sini. Kapang bajunya, rambut beikat panjang. Rambut beikat bungas liwar bungas. Nah, itu nang hancak orang datang ke sini karena dimimpi menghadap harta ke sini. Kalau mau kekayaan ke sini, disuruh lagi datang ke sini. Itu yang membelokkan hati orang ke sini. Padahal kakek-kakek dulu, orang-orang kerajaan dulu datang ke sini karena mereka terdesak perang. Mereka ke sini membersihkan diri mereka. Kayak apa caranya mengolah diri sakti, kayak apa caranya mengolah diri kadakawa di anu musuh. Untuk membela diri juga. Nah, istilahnya karena orang dulu kan ada orang raja, jangankan orang raja, orang ini aja pasti diculik, dibunuh dan sebagainya. Nah, jadi kayak apa sih dini supaya kada tertangkap, supaya kada dibunuh, itu membersihkan diri, disuruh membersihkan diri, disuruh kayak apa caranya bila di dunia ikam dikejar, ikam ke alam lain. Padahal yang ulun-ulun yang aku rasa tadi sebenarnya raja yang kita sebut raja-raja nih, Pangeran Suryanata lah, ada dapat gambaran tapi tidak bisa melihat orangnya. Mungkin karena beda jauh ilmunya sama ulun, tapi ulun melihat yang istilahnya sekedar kayak cahaya bayangan orang lah, yang disebut-sebut raja. Ketika dia menyebut raja, timbul gambarannya. Sebenarnya beliau itu di sini mensucikan diri. Lalu bagaimana caranya kada dia dapat musuh lalu ke sebelah tadi. Padahal beliau itu sebenarnya sudah muslim. Daerah beliau sudah muslim, tapi sebelum pemerintahan beliau itu belum muslim. Nah, jadi di situ sebenarnya bertentangan juga kata beliau, manusia hidup ke alam lain. Cuman karena ini hendak membela anak cucu, karena ini apa istilahnya berkaitan dengan kehidupan anak cucu kerajaanku, jadi kayak apa caranya aku selamat, aku bisa mengurus kerajaanku, anak cucuku, dilakukan beliaulah ke sebelah. Sebenarnya itu terpaksa ke situ, karena kata beliau, bukan kata beliau sih, energi yang ulun dapat gitu nah, seakan-akan perasaan ulun jadinya taka ulun gitu nah. Istilahnya beliau, perasaan beliau jadi taka ulun. Jadi istilahnya kayak begitulah, energi yang perasaan beliau masuk ke aku gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang beliau sampaikan seperti itu. Rasa yang beliau sampaikan sebenarnya menyalahi, karena beliau sudah beragama muslim, tapi karena itu tidak mau anak cucunya seperti dianiaya, dikeji, dihinakan oleh orang-orang asing, paksa begitu demi membela ke sebelah. Tapi tetap di sebelah itu tetap mengatur kerajaan, tetap mengatur anak cucu. Itu yang tadi ini maksud dirahasiakan tadi lah. Tetap mengatur tanahnya, darahnya, begitu yang ulun tangkap gitu nah. Yang saya tangkap. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kalau ada orang datang ke sini mencari kesaktian Pangeran Suryanata, sekali lagi baca sejarahnya. Kita udah tahu sejarahnya kan, di sini bukan tempat yang dikeramatkan, tapi tempat pelarian. Tempat pelarian, sekali lagi tempat berkumpulnya orang-orang penting raja untuk mengatur tanah kerajaan, seperti itu. Dalam Islam kholwat. Nah iya, berkhawat itu pun karena beliau harus, karena pada masa itu musuh-musuh dari dalam bermunculan, dari kerajaan bermunculan, belum lagi yang di luar bermunculan juga. Jadi musuh beliau itu dalam kerajaan dan di luar kerajaan, Memberontak. Nah, mau penjajah. Jadi seperti itu. Makanya beliau memperdalam ilmu bagaimana caranya ke sebelah tadi. Seperti itu. Dan memang beliau memang sudah punya kesaktian dan sebagainya. Seperti itu. Jadi
semua yang dilakukan di sini sekali lagi karena beliau hanya mensucikan diri beliau tadi kan. Nah seperti itu, jadi jangan ada lagi istilahnya yang datang seperti ini, kekayaan. Ya, kalau kalian datang ke sini istilahnya, kalau kalian merindukan kakek kalian, merindukan orang-orang yang sudah membela tanah air kita seperti itu, kalian nggak masalah karena kita tujuannya kepada orang yang sudah berjasa. Namun ketika kita datang ya untuk menyembah gunung dan sebagainya, itu sudah menyalahi seperti itu. Dan itu tadi pesannya, ingat ya, ketika kita datang ke sini, contohlah kakek kalian, beliau membersihkan hati mereka, berpuasa puluhan tahun di sini, menundukkan hati mereka, menghilangkan hawa nafsu mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Sang Pencipta mereka. Jadi seperti itu, kalau kalian ingin datang ke sini dengan hajat-hajat tertentu yang menyalahi dari jalur itu, sebaiknya nggak usah datang ke sini. Gimana bang? Bener nggak bang? Benar bang. Nah, jadi seperti itu. Gimana ya? Jadi habis ini mungkin kita kumpulin aja kali ya bang. Iya, ini nanti kita kumpulin bang. Ini kalau di dalam hukum syariat pun salah ini Iya, mengarahkan dari syariat pun nggak ada yang dibenarkan kayak gini. Nggak ada yang dibenarkan. Oke. Banyak banget di sini. Sayang kalau kita mikir aja kayak gini, ini mubazir ini. Mubazir. Kain-kain dibuang-buang begini, makanan-makanan segala macam, mubazir. Sayang. Mending didoakan aja langsung kepada yang mungkin pengen kalian jumpai dan lain sebagainya, didoakan, minta berkah kepada orang tersebut. Mungkin lebih baik seperti itu ya bang ya. Daripada dengan bunga-bunga, dupa-dupa. Berarti ini kan banyak nih. Ya. Nah, dupa-dupa bunga. Ya seperti itu. Oke, mungkin jadi segitu aja dulu kali ya. Kita mungkin habis ini istirahat dulu, dan mungkin apa yang mungkin udah kita sampaikan, apapun yang salah yang kita sampaikan pun kita mohon untuk diluruskan bang ya. Iya. Nah, untuk ditambahkan, dan jika ada salah-salah kata yang kami sebutkan, kami juga mohon maaf dan mohon untuk sekali lagi diluruskan, karena di sini kita hanya untuk bertujuan mencari kebaikan dan tidak mencari permusuhan di sini. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video kali ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan bang? Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video kali ini, dan jangan lupa kalian untuk mampir ke channelnya Singkikih Team bersama pemburu gaib Borneo dan Scaror. Jadi segitu aja perjalanan kita pada malam ini teman-teman di Gunung Pamaton ini. Selebihnya kita banyak-banyak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung kita bersih. Nah itu aku hati dulu kita menurut orang awam ini sukses, mendatangkan kekayaan, mendatangkan kesaktian, kita bersihkan. Nah itu lihat tuh yang diikat-ikat di pohon itu sebenarnya tadi yang mereka kasih itu ya yang kayak monyet-monyet tadi. Gak ada pohon sakti, cuman mereka dimimpi taruh di pohon ini, aku tinggal di sini. Jadi seperti itu, ada yang menaruh-naruh segala macam. Tuh lihat banyak banget kainnya, sayang banget dibuang-buang seperti itu. Coba dibikin baju dan sebagainya kan lebih bermanfaat untuk anak yatim gitu kan, baju-baju. Masih banyak tempat kita orang yang susah punya baju, banjir, ya. Makanya pas lagi banjir dan segalanya. Kita bakal saja di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini istilahnya kita menghancurkan barang-barang keramat bagi mereka yang menganggap itu keramat ya. Jadi barang-barang seperti ini kenapa tujuannya kita bakar? Agar tidak ada lagi orang yang memegang hal-hal kepercayaan-kepercayaan yang tidak diajarkan oleh agama kita. Mengurusan Ya, akidah. tidak diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi seperti itu. Jadi di sini memang benar-benar kita hancurin aja. Jadi ya semoga lah kedepannya nggak ada lagi orang-orang di sini yang pasang-pasang kain kuning, mengkeramatkan batu,
Seperti itu ya, nggak ada lagi yang seperti itu. Nah, ini kalau ada yang mendengar nih suara orang ribut teriakan di atas suara orang ribut, tapi dari dimensi jinnya, dari dimensi siluman-siluman, perempuan-perempuan tadi. Ini ribut ya. kalang kabut kayak orang kebakaran, kayak suara orang kebakaran di atas. Rame. Di atas yang jelas banget, makanya kayak orang teriakan kayak apa sih yang kalang kabut, kayak kompleknya kebakaran, rame ini. Mereka yang marah, apa kepercayaan mereka untuk menggolokkan manusia di sini dihancurkan seperti itu saja gitu loh, menyesatkan manusia dengan susah payah. Mereka mengelabui manusia, memberi tipu daya, Ini udah tapi lama lah dipatahkan kali ini. Nah, kadang hasilnya kayak gini gitu pokoknya juga. Ini yang penting kalau di kain kuningnya lagi di sini gitu, di pohon-pohon tuh buang ini gitu. Ya kata dilah uang alim ke bakas uang alim ke apa ke atau juga kacuk. Nah ini jakanan misalnya kuburan-kuburan orang-orang alim, orang mami berkahnya. Cikgunya naik. Udah habis terbakar. Bakal tuh malah. Big puput, big dah. Waalaikumsalam. Sekarang. Ya babar Bian. Ya babar. Kamu nak